Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, punten sebelumnya kita juga masih belum bisa memberikan update-nya di dalam studio karena insya Allah H-1 kita semua sudah kembali ke kota Bandung gitu ya untuk menyaksikan langsung laga antara Persib Bandung menghadapi Bali United. Tapi sebelum itu masih ada 2 harian lagi kurang lebih kita juga masih harus ada di luar teman-teman karena ya beberapa tuntutan pekerjaan gitu ya. Jadi ya punten-punten ya kalau memang situasinya tidak seestetik ketika kita di studio. Nah ini juga ya teman-teman bisa lihat lah kalau pagi ya mau berenang mangga gitu ya, atau mau ngopi-ngopi di balkon juga mangga. Cuma di sana sepertinya agak sedikit backlight gitu ya, atau ya selap lah gitu ya. Jadi kita ngambil posisi yang enaknya saja. Baik teman-teman, ini juga ada informasi yang memang sedang ramai, yang mana sebelum ramai ini sudah pernah kita bahas 3-4 minggu ke belakang atau 1 bulan yang lalu kurang lebih mengenai perpanjangan kontrak dari Boyan Hodak. Nah ini yang ramainya bahwa mengatakan bahwa Boyan Hodak masih mikir-mikir katanya gitu ya untuk memperpanjang kontrak di Persib Bandung. Bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa inilah kemungkinan Boyan Hodak akan keluar dari Persib Bandung di musim ini. Benar atau tidaknya kita coba cari sedikit benang birunya teman-teman, karena biar tidak terlalu was-was gitu ya buat teman-teman Boboto juga. Ya kalaupun memang akhirnya Boyan Hodak tidak bersama Persib Bandung lagi, kita sudah siap mulai dari sekarang. Jadi begini, ada beberapa hal yang kita update juga. Tentu kita selalu update gitu ya mengenai perkembangan tim Persib Bandung baik di atas lapangan hijau maupun di luar lapangan hijau ya, dari staff, pelatih, official, manajemen gitu ya. Jadi kita juga terus update teman-teman, terutama masalah Boyan Hodak ini. Jadi Boyan Hodak ini kita masih ada di angka 80%-an, belum 100%, tapi 80%-an tetap stay dengan Persib Bandung. Namun 20% ini tidak bisa dikesampingkan juga, bisa mungkin terbalik nanti 80% meninggalkan Persib, 20% kemungkinan stay dengan Persib. Apa saja indikasinya? Yang pertama, Boyan Hodak mengatakan kemarin dalam wawancara bahwa Pak Glenn Sugita atau bos besar Persib ini ngasih satu tawaran yang bagus banget katanya buat dia, namun saat ini dia belum bisa memutuskan. Karena apa? Karena ada sesuatu dalam hidupnya yang belum tercapai katanya, atau ya ada sesuatu yang mungkin dia ingin capai tapi tidak di Persib Bandung begitu ya. Walaupun sebagus apapun itu tawarannya belum bisa mengoyahkan iman dari Boyan Hodak untuk tetap ada di Persib Bandung. Baik, gini teman-teman, jadi kalau sebulan yang lalu kita kan pernah membahas bahwa sebetulnya manajemen Persib Bandung ini sudah memberikan tenan bahasa Indonesia offering tawaran gitu ya, sudah memberikan tawaran terhadap Boyan Hodak melalui Kang Aditya, melalui proposal resmi lah gitu ya. Namun Boyan Hodak keep gitu ya, keep itu artinya belum bisa memutuskan, sampai dengan sekarang belum bisa memutuskan. Waktu itu kemungkinan mungkin gitu ya manajemen mikir wah meureun ayeuna berpotensi juara lagi, berpotensi masuk Asia lagi, berpotensi bikin sejarah, ya mungkin ada yang kurang, entah apa itu, entah memang ya udahlah tambahin lagi gajinya atau ini atau itu segala macam, atau bonusnya ditambahin lagi, kan itu semua bisa terjadi teman-teman, karena ya Boyan Hodak sudah menjadi satu sejarah dan satu aset yang tidak tergantikan, yang sangat berharga di Persib Bandung saat ini. Jadi bagaimanapun juga manajemen ingin
memagari gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu ya Haji Umu juga udah mulai ngomong gitu ya, ya udahlah Bojan, kalau di sini enak, apa yang kurang dan lain sebagainya, biasalah lobby biasa gitu ya. Dan sampai puncaknya kemarin mungkin ya diajak makan-makan biasa gitu ya. Secara harfiah mah ini bagus untuk mental pemain dan juga untuk kekompakan tim dan ofisial gitu ya. Namun tentu kalau masalah offering ini atau penawaran ini ada jalur khususnya teman-teman, tidak bisa mulut ke mulut gitu ya, harus difikirkan, harus tanda tangan di atas hitam dan putih, harus ada apa ya segala macamnya lah. Tidak hanya oke, saya setuju, oke, kita bayar sekian dan dapat bonus sekian, enggak, tapi ada beberapa tahapannya. Nah, inilah yang memang harus diperlukan oleh Boyan Hodak berpikir ke depannya. Nah, apakah memang Boyan Hodak memikirkan sendiri? Kita berasumsi tidak, teman-teman. Jadi, kenapa Boyan masih keep atau masih menyimpan proposal ini, belum menjawab benar mau atau tidak? Karena beberapa alasan. Yang pertama, istrinya juga ini kemungkinan katanya ingin Boyan kembali ke Malaysia, karena kan istrinya orang Malaysia gitu ya. Jadi lebih enak katanya kalau tinggal di Malaysia. Lalu juga anaknya Boyan Hodak ini sepertinya akan memilih kewarganegaraan istrinya, yaitu Malaysia. Jadi ya karena mungkin ditawarin juga katanya ya untuk ada sedikit tawaran dari timnas junior dari Malaysia gitu ya. Jadi anaknya bisa bermain untuk timnas junior di Malaysia katanya gitu ya. Jadi ini banyak faktor yang mungkin Boyan Hodak berpikir di sini apakah memang benar atau tidak gitu ya, kalau memang ingin ada di Persib Bandung lagi. Jadi teman-teman harus bersabar di sini. Kalau memang sampai Persib juara, ini kemungkinan untuk Boyan Hodak bersama Persib masih ada kemungkinan cukup besar. Tapi kalau memang dari Boyannya sendiri ingin melepaskan jabatannya gitu, walaupun Persib juara, walaupun Persib menciptakan sejarah, tapi ya ini kebutuhan atau memang sudah menjadi pemikiran besar dari seorang coach Boyan Hodak. Yang betul juga kalau memang di situasi yang bagus Boyan Hodak mundur gitu ya, atau tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, ini semuanya akan berakhir indah. Itu tidak salah teman-teman. Tapi ya kita lihatlah offering terakhir dari Pak Glenn Sugita atau dari manajemen Persib bagaimana, karena kita tahu offering itu bukan hanya sekali dua kali, tapi ada beberapa tahapannya, sehingga ya apalagi Pak Glenn Sugita ini kan seorang pengusaha yang biasa deal-dealan dengan perusahaan besar gitu ya. Jadi tahulah cara bagaimana deal-dealan dengan Boyan Hodak gitu ya. Boyan Hodak pun mantan bos gitu ya. Jadi dia juga mungkin menahan sejauh mana gitu ya tawaran dari Persib Bandung. Kita lihat akhirnya endingnya bagaimana teman-teman. Jadi sampai saat ini kita juga belum bisa memberi kepastian apakah Boyan tetap stay di Persib atau tidak. Di angka kita baru 80%, itu bisa berubah semuanya tergantung pernyataan Boyan Hodak selanjutnya saja gitu ya. Baik, ini juga ada teman-teman yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan ke kita dan juga beberapa sapaannya. Yang pertama, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Badena Ros, ai si Ramon thank you tetiasaeun bahasa Inggris. Ya, kalau Ramon thank you itu harus pakai penerjemah, biasanya Julio Cesar, JC gitu ya, atau yang memang kalau pertanyaannya mengenai memakai bahasa Inggris yang standar gitu, yang biasa digunakan, Ramon Tankyu masih bisa ngerti gitu ya. Namun kalau udah yang ngejelimet, nah itu mungkin harus butuh penerjemah ya. Lalu juga yang kedua, Kang, itu Paralon FC ribut di Lampung, apa bakal kena sanksi atau tidak? Larosna kakomdi sanes abi gitu ya. Kalau Ramon Tankyu lagi, kalau yang kemarin ribut di Lampung itu ketika menghadapi Bayangkara, saya pikir sebetulnya yang diperhatikan bukan hanya pada saat ributnya saja, tapi pada saat away-nya pun ya seharusnya kan dapat sanksi gitu ya, sudah jelas-jelas, apalagi ditambah ribut. Kalau nggak dapat sanksi lagi ya wassalam lah. Ini mah mungkin benar gitu ya pernyataan dari BP kemarin atau pelatih
Persija kemarin bahwa di akhir kompetisi Persija yang jadi juara. Ya caranya kumaha, ya itu mah bukan bidang kita memprediksi ya, biarkan mereka yang memprediksi sendiri lah gitu ya. Dari denda aja kalau dibayarin ya katakanlah bayar satu denda ya berarti satu pemain telat dibayar gajinya, mungkin begitu ya. Lalu selanjutnya, kira-kira faktor non teknis apa saja Kang yang bisa bikin Persib kesusul sama Persija? Wah, ini agak sedikit mantul ini pertanyaannya. Mungkin paling realistis pengurangan poin gitu ya, pengurangan poin Persib Bandung yang memang bisa tersusul oleh Persija. Kalau dari segi permainan di atas lapangan ya bisa jadi mungkin Persib beberapa kali kalah, katakanlah ya kita doakan tidak terjadi gitu ya. Tapi kalau yang realistis gitu ya, yang memang kita bisa terima adalah Persib katakanlah beberapa kali draw, beberapa kali kalah, Persija menang terus, ini bisa gitu ya untuk kesusul poinnya. Tapi kalau untuk masalah Persib menang, Persija satu kali kalah, satu kali draw katakanlah, nah itu agak sulit memprediksinya kumaha bisa menang di akhir kompetisi. Jadi ya sudah, biarkan mereka yang berpikir, bukan kita yang berpikir gitu ya. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir saja. Ada info A1 Kang, katanya pemain sama staf PSBS Biak gajinya belum dibayar dari November 2025, makanya pemain sudah malas bermain dan dipastikan tim yang lawan PSBS akan dapat 3 poin. Iya, kalau untuk tidak dibayar kita juga sudah mendengar beberapa lama gitu ya, tapi kan itu bukan di Persib, makanya ya aman-aman aja gitu ya. Namun ya kalau melihat siapapun lawan PSBS sepertinya mereka akan dapat 3 poin, apalagi di pertandingan selanjutnya PSBS akan away ke Borneo, ke Samarinda. Ya wassalam lah gitu ya, insya Allah lah kalau memang Persib juga menang menghadapi Bali, Borneo juga menang menghadapi PSBS, ya tidak ada perubahan tentu saja. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menjudge tim lain gitu ya, dibayar atau tidak, mungkin kesulitannya berbeda. Tapi kalau selama ini ngomongin kok bisa away ke sana ke sini punya dana operasional, nah itu juga kemungkinan dana subsidi dari Aili. Kan Aili kita setiap bulan dapat gitu ya, lumayan 550 juta setiap bulan, kan lumayan gitu ya buat biaya transportasi, akomodasi dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ya sudahlah, itu masalah finansial tim lain teman-teman. Lalu selanjutnya, nah ini menarik nih, ada beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Yang pertama ada Kang Dedeyana di Manonjaya Tasik, lalu juga ada Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik juga, lalu ada Kang Mandor di Pekayon Bekasi Selatan, ada Boboto di Sumedang, ada Boboto di Kampung Orai Tapa, ada Boboto di Cikurubuk Tasik, ada juga Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan, Kang Wayang Ezawanta, lalu juga Boboto di Jalas Anyar Banten, ada juga Boboto di Majalaya RSUD Ebah, lalu juga ada Abah Abi di Jatinangor, ada juga Boboto di Subang, ada Boboto di Lewi Goong Garut, ada juga Mang Dahya di Limbangan Garut, ada juga Kang Ahmad Radovic Bomber Talaga Majalengka, ada juga Kang Edo di ND Flores NTT, ada juga Boboto Bonjopi Kiara Bandung Marga Asih, ada juga Kang Wawan Bonjopi Cidadap Girang, ada juga Boboto Nafas Konveksi di Lewi Goong Garut, ada juga Boboto di Majalengka, ada juga Boboto di Cipendei Kuningan, lalu ada Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada juga Viking 03 Ciguriang Dayakolot, lalu juga Boboto Cianjur, Boboto Pacitan, Boboto Kang Udin Pleret di Cirebon, ada juga Boboto Tampomas Sumedang Lerang, dan terakhir Boboto Cigondewa. Mantap nih teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.